Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulansari dengan NPM 2010097 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Incoterm dan monopoli. Video ini diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester Hukum Dagang. Dosen pengampu Ibu Dewi Rahmawati Gustini, SHMH. Pengertian Incoterm. Incoterm adalah berbagai istilah yang diciptakan untuk menyamakan pengertian yang terjalin antara pihak penjual dan pihak pembeli di dalam perdagangan internasional. Tujuan utamanya adalah agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik dan perdagangan internasional pun bisa dilakukan secara lancar. Incoterm sendiri mencakup berbagai hal yang erat kaitannya dengan jual beli internasional, mulai dari pertanggungjawaban atas setiap kegiatan ekspor dan impor, pengiriman barang, serta penanggulangan biaya dan lain-lainnya. Tujuan dibuatnya Incoterm sendiri dibuat agar bisa meminimalisir berbagai bentuk kesalahpahaman yang kerap terjadi antara pihak penjual dan pembeli. Hal tersebut dikarenakan perdagangan internasional akan melibatkan berbagai pihak penjual dan pembeli yang berasal dari berbagai negara dengan bahasa yang berbeda-beda. Jadi secara umum, tujuan Incoterm adalah yang pertama, untuk bisa mengatur hak dan kewajiban yang sudah selayaknya ditanggung oleh pihak eksportir dan importir yang melakukan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, guna memberikan pihak ketentuan pengiriman untuk pihak eksportir dan importir. Yang ketiga, guna mengurangi kesalahan interpretasi ataupun kesalahpahaman tanggung jawab yang terjadi antara pihak eksportir dan juga pihak importir. Istilah-istilah dalam Incoterm yang pertama itu ex-work, yang artinya pihak penjual yang akan menentukan lokasi ataupun tempat pengambilan barang yang akan Anda beli. Yang kedua adalah carrier paid. Dalam Incoterm adalah pihak penjual yang akan menanggung seluruh biaya dan mulai barang dikirim hingga sampai di tujuan pembelinya. Yang ketiga yaitu delivered duty paid. Adalah pihak penjual yang akan mengirim barang hingga tujuan dan penjual yang akan menanggung seluruh biaya tersebut, termasuk biaya asuransi dan juga seluruh biaya lain yang harus dibayar, seperti biaya pajak, cukai, impor, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu free carrier. Artinya, pihak penjual akan bertanggung jawab terhadap perizinan ekspor sampai menyerahkannya pada pihak kurir atau ekspedisi di tempat pelabuhan yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Yang kelima adalah delivered at terminal, mengacu pada pihak penjual yang akan melakukan seluruh pembayaran yang erat kaitannya dengan biaya pengiriman pada suatu produk sehingga dilakukannya pembongkaran di pelabuhan tujuan. Setelah barang-barang tersebut dibongkar di pelabuhan, maka pihak penjual sudah tidak lagi memiliki tanggung jawab pada barang tersebut. Yang keenam yaitu carriage and insurance paid to atau CIP. Adalah pihak penjual wajib membayar asuransi kargo dan juga resiko kerusakan serta kehilangan barang ketika diantar. CIP juga mengharuskan pihak pembeli untuk mampu melakukan ekspor clearance, yaitu serangkaian proses dokumen administratif dan pajak untuk diselesaikan untuk melakukan ekspor dan impor barang. Yang ketujuh yaitu delivered at place atau DAP. Incoterm adalah suatu istilah yang lebih berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mampu mengatur dan juga memproses pengantaran barang sampai pada tempat yang sebelumnya sudah bersama disepakati. Dan yang kedelapan yaitu free on board. Adalah istilah berikutnya adalah free on board atau VOB. Artinya pihak penjual yang akan melakukan seluruh surat perizinan ekspor sampai barang yang sudah dipesan dimuat pada kapal pengirim. Dan yang kesembilan yaitu free alongside ship atau SIP. Adalah pihak penjual mempunyai tanggung jawab hingga produk yang dipesan oleh pihak pembeli tiba di pelabuhan keberangkatan dan sudah siap untuk didekati kapal pengaruk untuk proses pemuatan. Yang 10 yaitu
CVR merujuk pada pihak penjualan yang akan membayar seluruh biaya yang bisa muncul dari mulai barang dikirim hingga tiba di pelabuhan. Setelahnya, biaya yang akan muncul akan ditanggung oleh pihak pembeli. Dan yang ke-11 yaitu Cost Insurance and Freight CID. Pada dasarnya, istilah CIF ini hampir sama dengan CVR. CIF ini akan memungkinkan pihak penjual untuk mampu melakukan seluruh tanggung jawab sampai barang tiba di pelabuhan dan sudah siap untuk dimuat. Selanjutnya yaitu monopoli. Pengertian dari monopoli yaitu perusahaan-perusahaan yang bisa menghidupi banyak hajat hidup masyarakat dengan produk yang mereka buat dan tidak ada pihak lain yang memproduksi atau menyainginya, disebut sebagai pasar monopoli. Jadi bisa diartikan kalau pasar monopoli adalah sebuah perusahaan atau bentuk pasar yang hanya satu saja, namun produk atau jasanya ini dibutuhkan atau digunakan banyak orang tanpa kompetitor di produk yang sama. Ciri pasar monopoli. Ciri pertamanya adalah adanya satu produsen atau perusahaan yang bisa menarik daya beli banyak orang. Ini terjadi karena mau tidak mau orang harus membeli produk tersebut karena untuk memenuhi hajat hidup yang ada meskipun harganya mungkin merugikan. Kurva yang ada di pasar menyatakan hal yang sama dengan kurva yang ada di pasar monopoli. Ciri lain dari jenis pasar ini antara lain perusahaan baru pasti akan menentukan hambatan jika harus membuat produk atau layanan yang serupa. Produsen bisa menentukan harga jual sesuka hati dan tidak ada barang pengganti yang bisa dipilih orang. Kelebihan dan kekurangan dalam pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli yang pertama adalah pasar jenis ini bisa melindungi hak kekayaan dari seorang individu saja, yang mana ada potensi untuk mengembangkan inovasi yang juga dibutuhkan nantinya. Selain itu, jenis pasar ini juga pemerintah bisa mengambil peran untuk melindungi sumber daya alam negara yang mana sangat dibutuhkan masyarakat. Pasar jenis ini dinilai bisa menjaga kestabilan ekonomi dan efisiensi sebuah produk atau jasa. Oleh karena itu, adanya perusahaan lain yang juga menawarkan produk atau jasa yang sama hanya akan membuat siklus ekonomi menjadi tidak stabil saja. Kelebihan terakhir adalah perusahaan dengan jenis pasar ini tak perlu mengeluarkan banyak modal hanya untuk berpromosi. Hal ini dikarenakan produk atau jasa yang ditawarkan dekat dengan masyarakat dan sudah pasti dibutuhkan. Sedangkan kekurangan pasar monopoli yaitu konsumen dari pasar jenis ini tentunya tak memiliki pilihan lain selain membeli produk atau jasa tersebut. Hal ini akhirnya membuat keuntungan terpusat untuk perusahaan yang menerapkan jenis pasar ini. Perusahaan dengan jenis pasar ini dinilai bisa-bisa saja menaikkan harga jualnya karena pelanggannya tak bisa berpindah ke perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Ada kemungkinan perusahaan tidak memberikan layanan secara efisien dan optimal karena perusahaan ini bisa mengurangi dan menetapkan harga jualnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.